Kali ini Mimin bakal ngebahas anime yang berjudul Bestamer alias pejinak binatang buas. Menceritakan Rainsroth, seorang cowok dengan kemampuan pejinak binatang yang direndahkan habis-habisan oleh banyak orang. Kekuatannya dianggap gak berguna sama orang lain. Dia diminta bergabung dengan regu pahlawan untuk mengalahkan Raja Iblis. Namun karena dia dianggap cuma jadi beban, dia malah dihianati dan dibuang dari regu. Setelahnya Ren melakukan perjalanan seorang diri. Ia menaklukkan ras-ras terkuat yang ada. Setiap penaklukan, maka Ren akan mendapatkan kekuatan baru. Sampai akhirnya dia nunjukin ke semua orang kekuatannya yang sesungguhnya. Tapi kita gak akan bertele-tele di opening. Tenang aja, langsung saja kita sikat menuju ke alur ceritanya. Regu pahlawan adalah kelompok elit para adventurer yang dipilih untuk mengalahkan Demon Lord. Ren sendiri adalah Bestamer dalam party itu. Arios Orlando memberitahu Ren bahwa dia dipecat dari partinya, yang membuat Ren terkejut. Ren tidak terima dengan keputusan itu dan menanyakan alasan pemecatannya. Namun Ren dengan kasar mengatakan bahwa pemecatan itu dilakukan karena Ren tidak berguna. Pada momen ini, anggota party yang lain mulai mengecek dan merendahkan Ren. Dan ketika itu Ren mencoba untuk berbicara. Arios mengatakan kepada Ren bahwa dia tidak boleh berbicara karena itu akan terlihat menyedihkan. Jadi Ren meninggalkan party secara bersamaan dengan mengembalikan perlengkapannya. Ren termenung di pinggiran kota. Ia mulai memikirkan apa yang harus dia lakukan sekarang. Ketika Ren masih berpikir keras, beberapa anak kecil yang mengenalnya mendatanginya. Mereka bertanya apakah pekerjaannya sudah selesai atau belum. Kemudian mereka memintanya melakukan hal yang biasa dilakukan dan Ren dengan senang hati menerimanya. Ren melihat seekor elang terbang dan membuat kontrak sementara dengannya. Dia memerintahkan elang untuk menyapa anak-anak tadi, yang membuat mereka semua sangat bahagia. Setelah anak-anak itu puas, dia memutuskan untuk melepaskan elang itu. Anak-anak memberitahu Ren bahwa mereka akan menjadi Bestamer seperti dia daripada menjadi hero seperti anggota party Ren dulu. Saat Ren menanyakan hal itu, mereka bilang anggota party lain selalu terlihat menyebalkan. Tetapi bagi mereka, Ren berbeda karena selalu mau untuk bermain dengan mereka. Mendengar hal itu, Ren mengingat perilaku menjegalkan orang-orang setiap kali dia berbicara tentang pesta hero. Berpikir sejenak, dia memutuskan untuk menjadi seseorang adventurer yang bebas. Tapi harus bergabung dengan salah satu party. Di Adventurer Guild, Ren mendaftarkan dirinya sebagai adventurer bebas. Dia meminta resepsionis Guild Natalie Brough untuk memberitahunya tentang sistem adventurer. Dia memberinya pengetahuan penting tentang sistem adventurer. Natalie juga menanyakan Ren memiliki kelas atau posisi pertarung apa. Setelah mendengar Bestamer sebagai kelas dari Ren, dia menjadi cemas. Kecemasan Natalie membuat Ren mengingat apa yang dikatakan Leanne sebelumnya. Tetapi dengan penuh percaya diri, Ren mengatakan dia akan baik-baik saja. Ren kemudian mendapatkan misi pertamanya sebagai adventurer, yaitu membunuh 10 goblin dan mengumpulkan batu ajaib sebagai tes pendaftaran. Apabila Ren berhasil, ia akan diterima di Guild Adventurer. Ren mulai melaksanakan misi pertamanya ini. Dengan menggunakan tupai, Ren melacak para goblin. Setelah Ren menemukan para goblin, ia menyerang mereka. Dia membunuh mereka dan mengumpulkan batu ajaib. Misi pertamanya berhasil. Ren dengan puas akan menuju ke Adventurer Guild dan melaporkan. Dalam perjalanannya, Ren mendengar teriakan seseorang minta tolong. Ternyata teriakan itu berasal dari seorang gadis bertelinga seperti kucing. Gadis itu sedang terpojok oleh seekor killer tiger macan besar dengan taring yang besar. Ren berusaha menolong gadis itu. Dia mencoba untuk menggunakan pisaunya untuk menyerang killer tiger tadi. Tetapi kulit dari killer tiger itu sangatlah keras, bahkan sampai menghancurkan pisau milik Ren. Akhirnya killer tiger itu menyerang balik. Saat killer tiger berbalik dan memojokkan Ren, dia menyaksikan gadis itu melompat dengan kecepatan tinggi. Gadis kucing itu menyerang balik dan membanting killer tiger itu dan mengalahkannya. Hal itu membuat Ren sangat terkejut. Ren mengamati gadis itu dan ia melihat bahwa gadis itu berasal dari suku kucing. Dari yang Ren ketahui, suku kucing adalah spesies yang terancam punah. Namun meskipun hampir punah, suku kucing adalah spesies terkuat.
Gadis dari suku kucing itu jatuh. Ren segera menghampiri dan bertanya apakah dia baik-baik saja atau tidak. Dengan lemah gadis itu berkata bahwa dia sangat lapar. Jatuh iba dan bingung, Ren memberinya makanan bekalnya. Gadis itu mengucapkan terima kasih dan memperkenalkan dirinya Kanade. Akhirnya Ren dan Kanade mulai akrab. Saat mereka mulai berbicara tentang diri mereka sendiri, Ren bercerita tentang pemecatannya. Kanade juga mengetahui bahwa Ren adalah seorang best timer. Kisah yang diceritakan Ren itu membuat Kanade marah pada para hero yang menjadi anggota party. Mendengar kemarahan Kanade membuat Ren senang. Dia merasa memiliki teman karena Kanade marah kepada party. Dengan senang Ren menepuk kepala Kanade seperti menepuk kepala kucing. Apa yang dilakukan Ren membuat Kanade dengan senang hati menikmatinya. Kanade kemudian meminta Ren untuk menjinakkannya, sehingga Kanade bisa mendampingi Ren sebagai best timer. Awalnya Ren bertanya-tanya dan ragu, apakah mungkin melakukannya, apalagi Kanade berbeda dengan hewan lain. Tetapi merasa ingin mengenal Kanade lebih baik dan mencobanya yang ternyata sukses. Akhirnya Kanade menjadi pengikut dan pendamping pertama Ren. Adegan dimulai di Adventurer Guild. Di sana Ren menyerahkan barang-barang yang dia peroleh dari misi sebelumnya ke resepsionis Guild Natalia. Natalia memberitahu Ren bahwa dia telah lulus uji coba Adventurer. Dengan itu dia sekarang dikenal sebagai Adventurer peringkat F. Natalia memberikan 50 koin tembaga untuk menyelesaikan misi. Natalia juga mengatakan bahwa meskipun pembayarannya kecil, dia akan naik peringkat dan mendapatkan lebih banyak uang untuk misinya. Kemudian Ren bertemu dengan Kanade di kafetaria, di mana dia memberitahu bahwa dia adalah seorang adventurer resmi sekarang, dan bertanya apakah dia ingin menerima misi. Kanade dengan senang hati menerimanya. Tiba-tiba seorang pria mendekati keduanya dan langsung tertarik pada Kanade karena dia adalah cat spirit. Ketika pria itu mencoba merayu Kanade, dia menolaknya, mengklaim bahwa dia milik Ren karena dia penjinaknya. Karena tidak percaya, pria itu menantang Ren untuk adu pancu dengan Kanade sebagai hadiahnya. Terlepas dari keluarganya, Ren menerima tantangan tersebut dan langsung menang. Semua orang sangat terkejut. Tiba-tiba Natalie datang. Dan setelah mengamati situasinya, ia meminta maaf kepada Ren dan mencatat bahwa Guild mengetahui ulahnya itu. Dan Natalie mendapatkan kembali ketenangannya dan membawa pria itu pergi. Begitu Natalie keluar, Ren bertanya-tanya bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat. Karena dia menjelaskan bahwa sumber kekuatan Ren adalah kontrak dengannya. Akibatnya, kekuatannya bertambah dengan kekuatan Ren. Ren sedikit terkejut dengan hal ini, karena tidak ada seorang pun di desanya yang pernah mengalami hal itu sebelumnya. Bersemangat untuk mengambil pekerjaan baru, harapan Kanade pupus saat mereka kembali mengumpulkan tanaman jamu. Kanade mengeluh bahwa mereka harus melakukan pekerjaan yang lebih menghasilkan. Ren menjelaskan karena bahwa F-rank-nya mereka hanya diperbolehkan menyelesaikan pekerjaan dasar. Mereka mencoba untuk lebih semangat dan Ren membuat kontrak sementara dengan beberapa kelinci bertanduk untuk mengumpulkan kuota jamu. Dalam keputusasaan, Ren mendengarkan teriakan di kejauhan. Dan Ren pun menyarankan agar mereka memeriksanya. Di lokasi tersebut, seseorang laki-laki tua dan keledainya dikepung oleh sekelompok bandit yang dikenal sebagai Taring Ebon. Bersembunyi di balik semak terdekat, karena dia memberitahu Ren tentang reputasi terkenal Ebon Fang sebagai brigade bandit dengan 100 anggota peringkat mereka. Meskipun Kanade yakin mereka harus mundur dan mendapatkan bantuan, Ren menolak dan berpikir mereka harus melawan bandit tersebut. Memahami kecerdasan tuanya, Kanade disuruh menyelamatkan lelaki tua itu sementara Ren berurusan dengan para bandit. Sementara dalam hati khawatir jika Ren mungkin tidak dapat menangani kekuatan barunya itu. Namun saat Kanade mengamati Ren bertarung melawan para bandit, jantungnya mulai berdebar kencang. Saat Ren selesai, dia menyadari bahwa wajah Kanade memerah dan takut ia terluka. Bagaimanapun Kanade menyangkal fakta tersebut, dan lelaki tua itu berbicara untuk berterima kasih kepada keduanya atas bantuan mereka. Orang tua itu kemudian menjelaskan bahwa sekelompok adventurer melindunginya, namun mereka melarikan diri saat bandit tiba, dan dia menyuarakan keprihatinannya atas pembalasan Ebon Fans. Merenungkan sebentar, Ren memutuskan untuk berurusan dengan Taring Ebon lainnya yang membuat Kanade kecewa. Dalam perjalanan ke tujuan mereka, Ren untuk sementara mengontrak beberapa hewan di area sekitar untuk mengintai Taring Ebon. Segera mereka mencapai tempat persembunyian Ebony Fangs dan Kanade cemburu kepada hewan yang dikontrak sementara. Ren kemudian meminta maaf kepada Kanade dan Kanade mengaku hanya main-main dengan Ren. Kanade bertanya kepadanya apa rencananya saat itu.
Dalam penjelasannya, Ren merinci rencananya bergantung pada kontrak sementara dengan RB, yang keahliannya dapat melumpuhkan seseorang selama lebih dari 12 jam. Kanade terkejut bahwa Ren bisa menjinakkan serangga meskipun menjadi penjinak binatang. Ren memberitahu Kanade bahwa di desa asalnya dia mempelajari dasar-dasar penjinak serangga, sebuah subkelas penjinak. Betapa terkejutnya Kanade karena dia diperintahkan untuk kembali ke kota dan mendapatkan beberapa bala bantuan. Sementara Ren meminta Arbes menangani anggota Ebony Fang. Meskipun Kanade merasa sedih dengan perannya sebagai partner Ren, dia keluar dari emosinya dan berpikir tentang perlunya bala bantuan. Bala bantuan yang diinginkan Ren disebut Knights of Order, sebuah kelompok yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menegakkan perdamaian. Memahami tugasnya, Kanade pergi dan segerombolan Arhabes tiba. Ren pun membuat kontrak sementara dengan mereka semua. Di tempat lain, 2 dari 3 adventurer yang sebelumnya ditugaskan untuk melindungi lelaki tua itu ternyata adalah rekan lama Ren, Mina, dan Leane. Keduanya mengutuk situasi mereka dan bagaimana Arios dan Agat menyedotnya dengan bangsawan sementara mereka dipaksa untuk mengambil pekerjaan sebagai adventurer. Adegan kembali ke Ren. Arhabi berurusan dengan anggota taring Ebony yang tersisa dari Kanade yang tiba dengan bala bantuan. Saat bala bantuan menangani para bandit yang lumpuh, Ren memperhatikan bahwa hanya adventurer lah yang ada di sana dan tidak ada satupun anggota Knights of Order. Salah satu bala bantuan mengungkapkan bahwa Knights of Order tidak punya waktu untuk berurusan dengan banyak cut purses. Pada saat itu, 3 King Lizard yang mengamuk menerobos kandang kayu mereka dan menyerang anggota Ebon Fang dan kemudian Ren. Melalui upaya gabungan dari Ren dan Kanade, mereka berhasil mengalahkan monster yang memungkinkan para adventurer membawa anggota Ebony Fang keluar dari area itu. Akhirnya Ren dan Kanade keluar dari markas Ebony Fang dengan Kanade memegang batu ajaib King Lizard. Dan mereka kemudian dipuji atas pencapaian mereka oleh sesama adventurer. Pujian itu diterima dengan baik oleh Ren, yang ingin dikeluarkan dari partinya Aryo karena tidak berguna. Meskipun Kanade sangat gembira bahwa mereka memiliki tempat tidur nyaman, Ren terpengaruh karena mereka harus berbagi kamar bersama oleh pemilik penginapan. Ren bernarasi menjelaskan bagaimana setelah mereka menyerahkan hadiah pada Ebony Fangs, mereka dipanggil kembali ke Adventurers Guild. Di sana Natalie memberitahu Ren bahwa dia telah dipromosikan dari rank F ke rank E. Dan mereka diberi hadiah yang cukup besar atas usaha mereka. Dengan hadiah mereka membeli peralatan baru, merayakan dengan makan malam mewah bersama, dan akhirnya berakhir dalam kesulitan mereka saat ini. Terlepas dari ketakutannya, Ren setuju untuk berbagi kamar dengan Kanade untuk bermalam. Saat Ren tidur, dia merenungkan betapa beruntungnya dia telah ditemukan oleh Ren. Seminggu berlalu sejak Ren pertama kali bertemu dengan Kanade. Dalam hati Ren, dia menjelaskan kesenangannya akan gaya hidup adventurer santai yang dia dan Kanade jalani sejauh ini. Dari Adventurer Guild, mereka mengetahui dari Natalie bahwa seorang hooligan telah berlindung di jembatan Stride dan berkelahi dengan siapa saja yang mencoba menyeberangi jembatan. Tertarik dengan hadiah emas, Ren menerima misi tersebut dan segera menuju ke jembatan bersama Kanade. Tak lama setelah mereka tiba, naga merah terbang di atas kepala, mendarat dan berubah menjadi sosok wanita. Wanita itu tadi ingin melawan mereka. Terkejut bahwa naga merah yang jadi sosok seorang wanita, Ren bertanya apakah dia adalah Guardok, jembatan yang terkenal. Wanita itu mengiyakan dan memperkenalkan dirinya sebagai Tania, seorang Dragonoid. Ternyata Tania menggunakan jembatan itu sebagai tempat latihan dan Kanade menjelaskan kepada Ren bahwa itu adalah bentuk ritual Dragonoids. Tania membenarkan dan kemudian secara terbuka menantang keduanya untuk bertanding. Baik Ren maupun Kanade menyetujui tantangan itu. Pertarungan pun dimulai dengan Tania yang meninju Ren, yang nyaris tidak bertahan melawannya. Terkesan dengan kemenangan ini, Tania kemudian mengembuskan api ke arah keduanya. Serangan itu membuat ekor Kanade terbakar. Karena marah, Kanade bertarung melawan Tania, dan Ren menyaksikan dengan takjub bagaimana Kanade bisa melawan Tania dengan seimbang. Untuk membantu Kanade, Ren mencoba menyerang Tania, tetapi Tania menangkap Ren saat dia melayang di udara, meraih Kanade serta melemparkannya ke udara sambil bersiap mengembuskan api. Namun mereka berhasil menghindari serangan itu dengan bekerja sama. Hal itu pun membuat Tania kagum. Memperhatikan kesulitan menghadapi Tania dan bagaimana bisa dia harus bertarung seperti best timer, Ren meminta Kanade memberinya waktu 3 menit untuk bersiap-siap. Tanpa ragu Kanade setuju untuk membantu dan berhadapan dengan Tania. Ren membentuk kontrak sementara pada seekor burung dan memintanya untuk memanggil bala bantuan. Setelah itu Ren mengambil alih dan dengan burung yang dikontraknya mereka menyerang Tania yang menjadi lumpuh setelah menyerangnya. Ren kemudian mengungkapkan bahwa burung tersebut bernama Pito dan bulunya beracun. Tania menyerah,
tidak mampu melawan lebih jauh dan Ren memintanya untuk ikut bersama mereka. Mempertanyakan apa yang terjadi jika dia menolak, Ren menjawab bahwa dia tak tahu. Tetapi Ren menggoda tentang apa yang dia lakukan jika Tanya tidak mematuhinya. Geli dengan tanggapan itu karena dia membuat Tanya tunduk dan membuatnya menyetujui permintaan tersebut. Setelah itu Ren dan Kanade melapor kembali ke Natali Adventure Guild. Sebelum Tanya dapat memperkenalkan dirinya, Ren menghentikannya dan tiba-tiba meninggalkan guild dengan tergesa-gesa. Di luar, Tanya membuat orang penasaran dan baik Ren maupun Kanade menghentikannya agar tidak ketahuan Tanya seorang Dragonoid. Di pinggiran kota, Tanya dimarahi oleh Ren yang mengizinkannya pergi. Tapi Ren menegur Tanya agar tidak memulai masalah lagi setelah ini. Namun Tanya yang menyukai Ren menyarankan agar dia menjinakkannya juga, yang dengan enggan dia setujui dengan membuat kontrak dengannya. Malam itu di kota, Arius mengeluh tentang usaha sia-sia timnya di Lost Words yang mereka habiskan untuk mencoba melawan monster. Dengan Leane dan yang lainnya mengeluh bahwa tugas lamaran membebani grup, Arius memutuskan untuk merekrut Ren kembali ke grup. Hanya untuk mencampakkannya lagi setelah mereka menyelesaikannya. Sementara itu Ren tidur di lantai karena dia dan Tanya pun berebut ranjang untuk tidur. Karena salah satu ranjang dekat dengan Ren dan bisa melihat Best-Timer itu tidur. Adegan dimulai dengan narasi dari Ren. Ren menjelaskan tentang Slime dan timnya ditugaskan untuk menaklukkan monster itu yang meresahkan Kanade. Alasannya karena Slime membuat lengket ketika bertarung. Tanya kemudian membual bahwa dia akan mampu mengalahkan mereka semua sendirian, yang membuat Kanade kagum serta memujinya. Sambil mengamati keduanya, Ren makin bahagia karena keduanya rukun. Waktu berlalu dan Ren tidak dapat menemukan gerombolan slime. Oleh karena itu Ren menggunakan kemampuan penjinakannya pada seekor burung bernama Assimilet untuk menggabungkan jiwanya, serta mengendalikan burung tersebut untuk mencari slime di area tersebut. Kemampuan itu mengejutkan Tanya dan Kanade. Ren terbang untuk mencari slime saat keduanya menjaga tubuh asli Ren. Akhirnya Ren menemukan segerombolan slime. Sebelum mereka memulai pekerjaannya, Tanya bertanya pada Ren apakah dia bisa menggunakan mantra sihir. Ren menjawab bahwa dia menggunakan fireball dan heal. Tanya menyarankan untuk melemparkan fireball melawan slime untuk mengalahkan semua slime. Hasilnya mengejutkan Ren dan Kanade, tetapi tidak dengan Tanya. Tanya menjelaskan bahwa kemampuan si Ren meningkat sejak membuat kontrak dengannya. Saat itu lebih banyak slime muncul di tempat kejadian. Dengan mengikuti arahan Tanya, Ren belajar bagaimana mengendalikan sihirnya dengan lebih baik. Ren berhasil menyelesaikan misinya dan kembali. Setelah itu Tanya dan Kanade berbicara dengan seorang gadis kecil di luar Adventure Guild, memberitahu dia bahwa mereka berhasil menyelesaikan misi penaklukan slime. Ren kemudian bergabung dengan kedua gadis itu. Dan setelah jalan-jalan di kota sepanjang hari, malam itu rombongan Ren menikmati makan malam di sebuah restoran. Setelah selesai, Ren mengungkapkan latar belakang desa asalnya. Bagaimana desa itu hilang suatu hari karena serangan monster. Waktu itu sekelompok adventurer menyelamatkan Ren. Dan Ren dibawa ke sebuah penginapan tempat dia bekerja selama bertahun-tahun sampai kelompok Arius merekrutnya. Dia bergabung dengan kelompok itu tanpa ragu-ragu. Ren percaya akan menjadi lebih baik dan bisa mencegah tragedi yang sama terjadi di desanya. Namun kelompok itu menganggapnya sebagai orang yang tidak berguna, yang menyebabkan pemecatannya dari regu pahlawan. Mendengar cerita ini membuat Tanya dan Kanade sedih. Tanya dan Kanade menjadi dendam kepada regu pahlawan karena sudah menyakiti Ren. Tetapi Ren meyakinkan mereka bahwa semuanya hanyalah masa lalu. Keesokan harinya, kelompok Ren bertarung melawan sekelompok orc. Salah satu orc itu berhasil menusuk lengan Ren dengan pisau. Best-Timer itu tertusuk saat mencoba melindungi Tanya. Memastikan bahwa lukanya tidak parah, Ren kemudian menggunakan heal kepada dirinya sendiri yang langsung sembuh dari serangan orc. Ren menyarankan agar mereka mengumpulkan magic orc yang ditinggalkan oleh orc, serta menanyakan kepada Adventure Guild. Adegan lalu berpindah ke siang hari. Ren mengetahui dari Kanade bahwa Tanya ingin menyendiri. Tanya berdiri di jembatan menatap air sungai yang mengalir di bawahnya, merenungkan apakah dia telah melakukan hal yang benar atau tidak. Kemudian gadis kecil yang ditemui tempo hari datang dan berbicara dengannya. Tanya berbicara singkat dari hati ke hati dengan gadis kecil. Hal itu membuat Tanya semangat. Tiba-tiba Ren menemukan Tanya yang meminta maaf kepadanya atas tindakan Ren hari itu. Di sisi lain Ren sangat lega karena dapat menemukan Tanya. Pada malam hari Kanade menyadari perasaannya terhadap Ren. Tetapi dengan tegas Kanade menyangkal bahwa ia suka dengan Ren. Keesokan harinya setelah misi sukses diselesaikan,
Tania menyarankan kepada Ren agar mereka membeli peralatan baru. Ren sepakat dan bersama-sama pergi untuk belanja. Sebelum mereka berjalan lebih jauh, Aries dan rombongannya menghadapi Ren di jalan. Aries menyapa Ren dengan nada meledek yang membuat semua marah. Ren mencoba menenangkan dirinya. Setelah itu dia ngajakin Tania dan Kanade pulang lewat samping dan menghindari regu Aries. Pas dicuekin, Aries ngoceh dan minta Ren jangan bersikap dingin karena mereka pernah bestian. Aries bilang dia menyesal meski Ren emang gak berguna. Tania langsung menduga kalau Aries dan komplotannya berasal dari regu pahlawan. Awalnya Aries mau jawab pertanyaan itu, tetapi pas lihat Kanade, dia yakin kalau Kanade adalah ras kucing. Sementara Tania adalah ras naga. Aries kaget kenapa ras terkuat bisa ada di sana. Kanade langsung menjawab karena mereka berdua adalah temannya Ren. Aries shock dan gak percaya dengan hal tersebut, tapi dia akhirnya paham. Menurutnya Ren yang gak berguna itu pasti tunduk kepada dua cewek tersebut. Ren langsung tanya ngapain Aries menemuinya. Aries pun bilang dia punya tawaran bagus buat Ren. Dia membahas mengenai hutan sesat. Ren pun mengetahuinya sebatas bahwa hutan itu sangat luas dan susah dijelajahi. Ternyata Aries dan gengnya pernah melakukan eksplorasi di sana, tapi hanya bertahan beberapa minggu dan memutuskan balik. Aries bilang dia pengen Ren membantu regunya menjelajahi hutan itu. Aries bilang dengan binatang-binatang yang ingin dikendalikan Ren mengeksplorasi hutan dan mengangkut perlengkapan pasti gampang. Ren gak mau melakukan permintaan itu. Tetapi Aries bilang kalau bisa berpetualang di regu pahlawan ada hal yang membanggakan. Teman-teman Aries pun menyetujui hal tersebut. Meskipun Ren gak berguna, pasti dia disuruh ini itu. Ren sekali lagi menolak dengan tegas dan meminta Aries nyari orang lain saja. Ren langsung cabut bareng cewek-cewek itu meninggalkan Aries. Tapi Mina menahan Ren. Dia bilang perjalanan mereka demi keselamatan dunia. Dia bilang di hutan sesat terdapat harta suci yang bisa digunakan untuk mengalahkan Raja Iblis. Harta suci itu adalah tameng kebenaran. Ren langsung tertarik dan penasaran apa harta itu beneran ada. Aries bilang jika tidak bisa menemukan harta suci mereka nggak bisa mengalahkan Raja Iblis. Sehingga monster bakal membanjiri dunia. Ren teringat masa lalunya. Dia berpikir jika monster membanjiri dunia, maka kejadian buruk yang menimpanya di masa lalu pasti terjadi di tempat lain. Setelah bimbang selama beberapa saat, akhirnya Ren menerima tawaran Aries itu. Pas dia udah setuju, rombongan Aries bukannya berterima kasih, tapi malah mencibir Ren yang lama banget ambil keputusan. Mereka pun pergi untuk membahas rencana. Tapi ternyata Ren gak ikutan mereka jalan. Karena dia bilang sebenarnya dia ingin menolak, tetapi karena Ren memutuskan ikut, maka dia juga bakalan ikut. Tetapi karena dia punya satu syarat, yaitu Aries harus meminta maaf ke Ren. Tetapi Tania bilang kalau ocehan Aries tadi nggak bisa disebut minta maaf. Tania nggak suka dengan rombongan Aries yang udah ngusir Ren. Akan tetapi butuh bantuannya. Karena sebel Tania meminta mereka bersujud di hadapan Ren. Rombongan Aries pun pergi dengan sikap Tania. Sementara itu Tania bilang biasanya orang yang bikin dia kesal pasti udah dibakar sampai nafas apinya gosong. Meski ngeri, Aries tetap menjaga harga dirinya. Dia gak bakal sudi bersujud di depan orang kayak Ren. Agat dan lain juga ogah bersujud di hadapan Ren. Sementara Mina menganggap permintaan itu udah keterlaluan. Aries mulai maju dan menarik kerah Ren karena sebal. Dia meminta Ren buat mengurus peliharaannya baik-baik. Ren malah sebel saat Aries menyebut Tania dan Kanade sebagai peliharaan. Aries pun ngoceh kalau kedua cewek itu bukan manusia dan emang layak disebut peliharaan. Karena sebel Ren langsung menonjok Aries sampai terjengkang dan nyungsep ke tanah. Aries ngamuk karena udah ditonjok sampai nyungsep. Dia gak terima seorang best-timer memukul pahlawan. Ren bilang dia bakal menonjok Aries sepuasnya karena dia berani menghina Kanade dan Tania. Dia menegaskan orang yang berani menghina teman-temannya yang berharga gak bakal diampuni. Aries bangkit dan menantangnya berduel regu. Ren pun setuju melakukannya. Pertandingan pun dimulai. Saat pertarungan dimulai, Agathe pede aja bisa mengalahkan Kanade. Saat itulah Kanade maju dan melancarkan tinju bertubi-tubi. Sementara Agathe cuma bisa bertahan menggunakan pedang besarnya. Agathe shock karena pukulan Kanade gak hanya cepat, tapi juga bertenaga. Gak mau terpojok, Agathe mengibaskan pedangnya. Kobaran api muncul di pedang Agathe. Dia siap melancarkan jurus mautnya. Tapi Kanade menendang pedang Agathe sampai apinya langsung padam. Agathe shock karena serangan yang bisa menghancurkan baja itu ditepis kayak lagi ngusir nyamuk. Kanade sebel karena mengira serangan Agathe bakalan kuat. Ternyata cuma begitu aja.
Gak tahu malu, Agat bilang dia sengaja menahan diri karena dia dibutuhkan Ren. Dia pun siap menggunakan full power. Agat mengambil kuda-kuda untuk menebas. Sekujur tubuhnya mengubarkan api yang membara. Tahu Agat pakai kekuatan penuh karena dia mutusin buat pakai setengah kekuatannya. Agat langsung shock karena mereka bisa diremehkan. Karena dia bilang kalau lawannya serius, dia juga harus bertarung sedikit serius untuk dihormati ya. Cewek itu bersiap-siap sambil meminta Agat jangan dendam kalau dia babak belur. Agat langsung shock karena ternyata sejak tadi karena dia belum menggunakan setengah kekuatannya. Agat pun minder. Dia bertanya kenapa orang kuat kayak Kanade mulai mematuhi Ren yang gak bisa apa-apa. Karena dia melompat sambil bilang karena Ren jauh lebih kuat dari kelihatannya. Dia menjotos Agat sampai ambiar dan membentur pohon. Hebatnya lagi, pohon yang ditabrak Agat langsung ambruk. Pas tahu Agat semaput karena dia shock dan merasa dirinya udah kewalahan. Sementara itu Tanya udah bersiap untuk gelut melawan dua musuh. Tanya kecewa karena sebenarnya dia mau melawan Arios, tapi karena Ren mau melawan si kampret itu, jadinya Tanya pasrah aja. Lin pun menciptakan lingkaran sihir di ujung tongkat saktinya. Mina juga menciptakan cahaya suci, kemudian bersama-sama melancarkan serangan ke arah Tanya. Dengan santuy Mina menjentikan jaringnya dan dua serangan itu langsung lenyap. Baik Mina maupun Lin kena mental karena Tanya sangat makjos. Tanya auto ngakak pas lihat wajah melongo dari lawannya itu. Karena sebelum Mina dan Lin melancarkan serangan sihir lagi. Tapi masih sambil santuy, Tanya melenyapkan serangan dengan jentikan jarinya. Tanya bilang dia melakukan material canceller. Dia menganalisis struktur sihir target lalu ditabrakkan dengan gelombang sihir serupa. Dengan begitu sihir jenis apapun gak bakal mempan kepadanya. Mina dan Lin masih gak percaya. Mereka melancarkan serangan sihir bertubi-tubi tapi akhirnya dibuat melongo karena gak ada serangan yang berhasil sama sekali mengenainya. Mina dan Lin langsung berlutut sambil melongo. Meski kedua lawan udah gak bisa apa-apa, tapi Tanya belum nyerang sama sekali ya. Karenanya dia mau ngajarin dua lawannya itu kayak apa sihir yang sesungguhnya. Lingkaran sihir merah terang tercipta di bawah Tanya. Saat itu juga langit mulai gelap diselimuti mendung. Setelahnya, di langit tercipta ratusan lingkaran sihir yang bersinar terang. Mina dan Lin kena mental, sementara Tanya bilang bahkan menghadiahkan kebinasaan kepada dua lawannya itu. Tanya menggunakan Ultimate End. Seketika itu juga bongkahan kristal raksasa muncul dari setiap lingkaran sihir di langit. Lina dan Mina gak tahu mau gimana karena mereka pasti bakalan mutiar. Pas mereka hampir diterjang serangan, Tanya langsung bilang tapi bohong dan melenyapkan semua serangannya. Lina dan Mina langsung semabuk. Tanya sebel karena lawannya lemah banget. Dia pengen menghabisi mereka, tapi karena gak mau dimarahin Ren, dia mengurungkan niat itu. Sementara itu, Arios siap berhadapan dengan Ren. Arios ngoceh mulu, sampai akhirnya Ren mau nonjok wajahnya itu. Arios sebel karena belum kelar ngomong udah ditonjok. Ren bilang dia gak butuh dengar omongan yang gak mutu Arios. Setelahnya Arios mengeluarkan pedangnya dan melancarkan tebasan-tebasan mematikan ke arah Ren. Meski sebel sama Arios, tapi Ren harus mengakui kalau kemampuan berpedang Arios sangatlah pro. Dia hanya bisa menghindari setiap sabetan pedang yang dilancarkan Arios. Celakanya tubuhnya mulai luka-luka terkena beberapa sayatan. Meski begitu Ren tidak merasa takut sama sekali kepada Arios meski dia adalah pahlawan terpilih ya. Dia lebih takut saat bertarung melawan Tanya beberapa waktu lalu. Arios mencoba menikam Ren, tapi Ren secara mengejutkan bisa menahan serangannya dengan tangan kosong. Dia ganti menyerang dan mengejar perut Arios. Karena tajukan itu, Arios terlempar mundur dan kesakitan. Dia gemetaran karena tinju Ren sangatlah kuat. Ren meminta Arios untuk menyerah dan tidak melanjutkan pertarungan. Saat itulah sebuah ledakan tercipta di dekat Ren. Untungnya dia sempat menghindar. Arios pun sudah masuk ke mode menggunakan sihir pahlawan. Arios melancarkan serangan sihirnya. Tapi Ren juga melancarkan sihir Fireball dan sukses menepis sihir Arios. Menyadari sihirnya dihancurkan sihir Fireball rendahan, Arios makin terkejut. Karena dia berkata bahwa Fireball-nya sudah diperkuat dengan kekuatan sihir Tanya. Arios masih pede aja dia menciptakan berbagai lingkaran sihir di sekitar Ren. Berbagai bongkahan tanah muncul dan nyaris menerjang Ren. Namun dengan lihainya, Ren menghindari semua itu. Keduanya pun lanjut untuk bertarung dengan sihir. Sampai akhirnya saat Arios ingin melancarkan serangan pamungkas, mendadak tubuhnya kesemutan dan jatuh. Ren datang dan mengingatkan Arios kalau dia bisa mengendalikan serangga juga. Ren memperkenalkan Arbi si tawon sakti yang punya racun pelumpuh. Arios kaget karena gak tahu kalau Ren udah mengikat kontrak dengan tawon. Ren bilang dia mengendalikannya saat ada di celah serangan-serangan Arios. Sambil menghadapi Arios, dia mengirim gelombang pikiran, mencari target yang tepat kemudian membuat kontrak sementara. Arios langsung ngeri dengan kemampuan Ren.
Dia minta maaf, tapi Ren gak bisa maafin orang yang sudah menghina temannya itu. Dia melancarkan pukulan maut. Getaran dahsyat pun tercipta. Untungnya Ren mengejar tanah di dekat Arios. Karena kalau kena Arios, cowok itu pasti udah innalillahi ya. Setelah kalahin Arios dan gengnya, Ren setuju buat pergi ke hutan tersesat. Setelah diberi peta, Ren dan 2 cewek berangkat. Mereka sampai di hutan tersesat. Di sana mereka kebingungan karena cuma muter-muter di tempat yang sama. Ren menggunakan burung-burung buat menunjukkan jalan. Tetapi burung-burung itu juga cuma membuat mereka muter-muter. Anya kemudian sadar ada sihir ilusi di sekitar sana. Dengan kemampuannya, dia bisa melewati sihir ilusi dan membawa Ren serta Kanade ke tempat tujuan mereka. Yang mereka tuju adalah sebuah pohon raksasa dengan kekuatan magis yang sangat hebat. Anya bilang tamengnya itu hanya bisa diambil dengan menghancurkan pohon tersebut. Dia meminta Kanade buat mukul pohon sampai remuk. Tapi Ren gak mau pohon itu dihancurin. Dia meminta Tania buat menguraikan sihir di pohon itu. Tania bilang prosesnya bakalan lama banget. Karena dia gak mau nunggu terlalu lama, kemudian siap memukul pohon. Tapi dia terhenti pas ada cewek keluar dari dalam pohon. Mereka semua kaget pas lihat cewek itu muncul. Ren tahu kalau cewek itu adalah ras peri. Salah satu dari ras terkuat sama kayak kucing dan naga. Konon pas ras peri udah punah selama ratusan tahun yang lalu, cewek peri itu minta Ren dan rombongannya untuk pergi. Ren masih mencoba menjelaskan, dan cewek peri masih meminta mereka minggat. Pokoknya apa saja yang diucapin Ren, si cewek peri menjawab dengan nyuruh mereka minggat. Barulah karena Ren nyegel, dia bicara dengan kata yang lebih banyak. Cewek itu bilang kalau nggak pada minggat, dia bakal bikin mereka semua innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Karena tahu ras peri itu super OP, Ren dan gengnya langsung lari kocar-kacir. Pas sudah jauh mereka beristirahat sambil mengatur nafas, untungnya cewek peri itu nggak mengejar. Karena dia kaget karena si cewek peri itu mau nyerang. Setahunya ras peri itu biasanya bersahabat. Ren pun merasa aneh karena cewek peri mau nongol di depannya. Setahunya wajar kalau ras peri nongol di depan ras tikus atau naga. Tapi normalnya mereka nggak mau nongol di depan manusia. Ren menduga pasti ada alasannya. Mungkin karena dia tahu kalau Ren dan teman-temannya mendekati penghalang di pohon itu. Si peri bisa saja nggak mau pohon itu dihancurkan. Namun yang bikin bingung, menurut Arios ada monster yang memegang tameng kebenaran di dalam pohon. Ren bilang bahwa sebenci apapun ras peri terhadap manusia, mereka nggak mungkin bekerja sama dengan monster. Tania bilang nggak peduli sama alasan itu. Dia nyaranin buat segera ngambil tameng dan pergi ya. Tapi dia sedikit shock dan kabur. Tapi dengan persiapan yang oke, dia pasti bisa menahan sihir si peri ya. Sementara Kanade menghancurkan pohonnya. Tapi Ren punya rencana lain. Dia ingin mencoba membicarakan lagi sama peri itu. Tania dan Kanade kompakan bilang itu nggak mungkin. Ren bilang dia cuma nggak mau pakai kekerasan. Tapi dia emang kaget banget dan langsung kabur. Tapi kalau datang dengan baik dan tidak menunjukkan niat melawan, mereka pasti bakal ngobrol baik-baik. Ren menemui si cewek peri. Pas dia datang, si peri lagi-lagi menyuruhnya minggat. Ren bilang dia nggak ada niatan melawan dan cuma pengen ngobrol. Lagi-lagi si peri nyuruh Ren minggat. Ren bilang nggak akan merusak hutan itu. Dia cuma ada perlu dengan yang dijaga di dalam sana. Si peri bersiap menyerang lagi ya. Kali ini Ren langsung pasang badan dan meminta si peri menyerangnya. Dia gak keberatan diserang asalkan bisa mendapatkan kepercayaan si peri ya. Peri itu menyebut dirinya Sora. Dia pun gak ragu lagi buat menghabisi Ren. Sora menciptakan berbagai lingkaran sihir. Semburan anak panah melesat dan menerjang ke sekitar Ren. Namun Ren yang berdiri tegar membuat Sora takjub. Beberapa anak panah melukai Ren, tetapi dia masih bisa berdiri ya. Dia pun berkata pengen ngobrol sama Sora. Mendengarnya Sora sedikit melunak. Dia gak percaya ada manusia seperti Ren. Karena manusia yang dia tahu itu jahat dan serakah. Sora merasa Ren mencoba menipunya. Kemudian melancarkan serangan lagi ya. Saat itu Tania dan Kanade menahan serangan tersebut. Mereka gak mau Ren sampai terluka parah. Kanade berkata bahwa Ren udah menyelamatkannya dari bahaya. Ren juga sudah menolong banyak orang di kota. Tania bilang bahwa sebagai ras naga dia bisa menjamin bahwa Ren bukanlah orang jahat. Dia bilang sejak awal Ren emang gak mau merusak hutan. Karena dia bilang Tania mau membakar hutan, tetapi dilarang Ren. Sora turun ke tanah dan bilang baru pertama kali ketemu orang-orang aneh kayak mereka. Sora pun mengulurkan tangan dan bertanya siapa nama Ren. Setelah Ren menjabat tangannya, Sora mau ngobrol dengannya. Sora pun tahu kalau mereka datang untuk mengambil tameng kebenaran menggantikan pahlawan. Tapi dijegat sama penghalangnya. Sora bilang dia memasang penghalang itu. Sora nggak bisa melepaskan penghalang. Karena ternyata penghalang itu adalah blokade yang menutup jalan ke desa peri.
Dia gak mau ngambil resiko teman-temannya terancam bahaya. Sora juga bilang gak ada monster yang menjaga tameng. Bagian terdalam hanyalah jalan yang menghubungkan ke desa peri. Ternyata para raspberry lah yang mengamankan tameng kebenaran. Sora bilang kalau mereka memberikan tameng itu jika emang dibutuhkan kuat untuk mengalahkan Raja Iblis. Sora menghilang menjadi bola cahaya kecil. Sekejap kemudian dia muncul lagi sambil membawa tameng kebenaran. Sora bilang kalau dia benci manusia, tapi lebih gak bisa memaafkan monster. Ren pun menerima tameng kebenaran tersebut. Sora bilang kalau udah gak ada urusan rombongan Ren kudu minggat. Ren dan yang lainnya pun berjalan meninggalkan Sora. Saat mereka udah hampir jauh, Sora malah merasa sedih. Saat itu juga Ren berhenti dan balik menemui Sora. Dia tahu ada unek-unek yang mengganggu Sora. Sebagai ucapan terima kasih karena udah diberi tameng, Ren berjanji akan mendengarkan dan mencoba membantu. Sora ingin mengatakan sesuatu, namun tidak jadi. Jika dia mengatakannya, maka Ren dan yang lainnya bakal terlibat masalah. Ren bilang sebenarnya apapun masalah Sora, dia pasti bakal membantu. Tanya dan Kanade ikutan balik. Tanya bilang kalau Ren emang selalu kelewatan kalau mau membantu orang lain. Kanade juga meyakinkan Sora bahwa mereka lumayan kuat. Mereka bertiga pasti bisa membantu Sora. Dia memiliki saudara kembar bernama Luna. Meski sifat mereka berbeda, tapi mereka sangat rukun. Sora pun menganggap adiknya sangat berharga. Dia menjelaskan jalan yang terhubung ke desa Raspberry tidak hanya satu. Ada beberapa jalan yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Penghalang di hutan sesat itu dikelola oleh Sora dan Luna. Suatu hari mereka punya urusan dan keluar dari penghalang. Saat itulah mereka bertemu monster yang mengaku sebagai pasukan Raja Iblis. Namun monster itu mengejar, sehingga Luna dan Sora melakukan perlawanan. Sayangnya mereka berdua tak bisa mengalahkannya. Dan pada kejadian itu, Luna ditangkap monster. Nama monster itu adalah Shadow Knight. Ren ternyata memahami sesuatu. Dia tahu kalau Shadow Knight adalah monster rank C. Normalnya ras terkuat kayak peri gak mungkin kalah melawannya. Tapi Shadow Knight memiliki karakteristik yang merepotkan. Monster itu bisa menetralkan sihir sehingga Shadow Knight hanya bisa diserang secara fisik. Karena Raspberry adalah spesialis sihir, maka jelas saja Shadow Knight bisa menyulitkan Raspberry. Sora bilang tujuan Shadow Knight adalah mengalahkan ras terkuat yang menjadi musuhnya. Dia memerintahkan Sora melepas penghalang kalau ingin Luna selamat. Tapi Sora gak mungkin mengambil keputusan yang membahayakan seluruh Raspberry. Sora mengingatkan hal itu kepada kepala desa, tapi Pak Kepala Desa malah meminta Sora untuk merelakan Luna. Saat itulah Ren berjanji akan menyelamatkan Luna dan mengalahkan Shadow Knight. Sora pun terharu dan memeluk Ren. Sora menjelaskan bahwa Shadow Knight memintanya melepaskan penghalang hutan sebelum matahari terbenam. Jika menolak, maka Luna bakal innalillahi. Ren bertanya di mana Shadow Knight berada. Sora pun menunjukkan arah Shadow Knight berada. Ren pun berangkat, sementara Sora menunggu mereka di dekat pohon. Setibanya di tempat Shadow Knight, mereka melihat Luna yang terikat. Ren maju dan menyerang Shadow Knight dengan fireball. Tapi monster itu bisa menetralkan sihir. Shadow Knight pun bilang sihir gak mempan melawannya. Saat itulah Kanade nongol dan mengejarnya dengan serangan fisik. Ren juga maju dan melancarkan tinju maut. Shadow Knight itu pun terkejut. Dia mengagumi kekuatan kedua lawannya. Dia bertanya apakah Ren merupakan pahlawan. Namun Ren membantahnya. Akhirnya Shadow Knight tahu mereka dimintai tolong Sora. Karenanya Shadow Knight pengen beraksi menghabisi Luna. Untungnya Tiana muncul dan membebaskan Luna yang semaput. Tania membawanya terbang dan menyerahkan pertarungan ke Ren dan Kanade. Si monster ngamuk. Serangan-serangan Kanade dan Ren gak ada yang berhasil mengalahkannya. Malahan si monster melancarkan serangan ganas yang bikin area sekitar kacau balau. Ren dan Kanade bersembunyi dari ancaman. Ren bilang dia akan menahan tubuh Shadow Knight dan meminta Kanade melancarkan pukulan sekuat tenaga. Namun Kanade bilang pasti butuh lebih dari satu pukulan untuk menumbangkan monster tersebut. Ren menenangkannya dan bilang kalau dia punya rencana. Ren menjalin kontrak sementara dengan sekawanan tawon beracun. Dia tahu tawon itu nggak bisa melumpuhkan Shadow Knight, tetapi setidaknya bisa menahan pergerakannya beberapa saat. Sekumpulan tawon pun muncul dan menyerang Shadow Knight. Saat monster itu sibuk sama tawon, Ren menggunakan sihir misterius kepada Kanade. Seketika itu juga Kanade mengalami lonjakan energi. Dia maju ke arah Shadow Knight dan menghabisinya dengan sekali pukul. Monster itu pun melebur lenyap. Kanade bertanya apa yang dilakukan Ren barusan. Ren pun menjelaskan kalau dia menggunakan sihir bos. Dengan sihir itulah dia bisa meningkatkan kekuatan siapapun yang sudah mengikat kontrak dengannya.
Dia sudah lama bisa menggunakan sihir bus, tetapi baru benar-benar bisa praktek pas udah memiliki kekuatan sihir Tania. Setelahnya Tania turun membawa Luna. Dia penasaran kenapa Ren bisa menggunakan sihir yang udah langka itu. Ren cuma bilang dia mempelajarinya sewaktu di desa dulu. Setelahnya mereka pun kembali menemui Sora. Melihat Luna berhasil diselamatkan, Sora pun sangat senang. Kedua saudara kembar itu pun berpelukan dengan bahagia. Setelahnya mereka berterima kasih kepada Ren dan teman-temannya. Ternyata Sora dan Luna memutuskan untuk pergi meninggalkan desa peri. Alasannya karena Pak Kepdis udah menganggap Luna gak ada. Mereka gak akan menerima Luna lagi. Karenanya mereka harus mengembara. Kanade dan Tania kemudian menawari kedua peri buat bergabung ke geng mereka. Ren pun menyambut dengan senang hati kalau Sora dan Luna mau ikut berpetualang bersamanya. Kedua saudara kembar itu pun bersedia. Malahan mereka ingin membuat kontrak dengan Ren. Mereka merasa hutang budi karena udah dibantu. Kemudian pengen gantian membantu Ren sekuat tenaga. Ren khawatir karena membuat kontrak dengan ras terkuat itu sangat sulit. Dia belum memahami pola sihir untuk membuat kontrak dengan ras peri. Namun setelah diyakinkan Tania, dia pun mau melakukannya. Mereka semua bersiap dan Ren mulai melakukan ritual kontrak. Setelah melakukannya dengan sangat hati-hati, kontrak berhasil dibuat. Ren langsung letoy karena meladeni dua cewek sekaligus. Setelahnya mereka semua pergi ke kota buat ngasih tameng kebenaran. Ren menemui grup Aryo seorang diri. Sementara cewek-cewek sembunyi di kejauhan. Ren gak mau mereka dihina lagi. Makanya mutusin buat temenin Aryos dan gengnya sendirian. Pas dia nunjukin tameng kebenaran, Aryos dan gengnya kaget. Aryos merasa aneh karena baru 2 hari sejak Ren berangkat, dia udah berhasil ngebawa tameng sakti ya. Aryos bilang dia dan grupnya menghabiskan waktu semingguan dan masih belum bisa berhasil. Dia pun curiga tameng kebenaran itu palsu. Ren udah males nyuruh Aryos memeriksa keaslian tameng itu sendiri ya. Nina menggunakan sihir untuk mengecek keaslian tameng tersebut. Dan dia berkata kalau tameng itu emang asli ya. Agat sama Lin shock karena ucapan Ren ternyata bukan bualan. Aryos bertanya, gimana cara Ren mendapatkannya dalam waktu yang begitu singkat. Ren gak mau menjelaskan terlalu detail. Dia pun minta segera dibayar. Aryos memberikan 20 koin emas. Setelah dibayar, Ren pergi sambil berjanji gak mau bergabung lagi dengan mereka lagi ya. Tapi pas Ren belum jauh, Agat memintanya berhenti ya. Ternyata dia bertanya apakah Ren mau balik ke regu mereka atau tidak. Aryos langsung protes karena dia gak akan pernah mengizinkan hal itu terjadi ya. Agat pun bilang kalau itu emang cuma keputusan pribadinya. Tapi dia meminta Aryos mempertimbangkannya. Agat bilang bahwa gak bisa dipungkiri mereka butuh bantuan Ren. Bahkan Ren bisa menaklukkan hutan sesat yang gak pernah bisa mereka lakukan. Aryos terpaksa mengakuinya. Lin dan Nina pun setuju. Agat menawari Ren untuk kembali menjadi teman mereka dan melupakan masa lalu. Namun begitu masa lalu diungkit, Ren masih malah sebel. Dia merasa bego udah pernah menganggap mereka semua teman di masa lalu. Saat itulah Kanade dan cewek-cewek menemui Ren. Dia mengajak Ren pergi bersama mereka. Agat bilang kalau dia mengalahkan Raja Iblis, Ren bisa mendapatkan status, ketenaran, dan kekayaan. Ren bilang dia gak butuh itu. Sejak dulu hal yang diinginkan Ren tak pernah berubah. Hal yang diinginkan Ren adalah apa yang saat ini dia miliki, yaitu kebersamaannya dengan Ciwi-Ciwi. Dan dia pun cabut dari sana. Sementara itu, Lin sebel karena Ren menolak ajakan bergabung ke grup pahlawan. Mina pun bilang kalau rakyat jelata emang kayak gitu dan jauh berbeda dengan mereka yang punya misi mulia mengalahkan Raja Iblis. Sementara itu Aryos hanya termenung sambil memandangi tameng kebenaran. Rasa sakit akibat ditonjok dan dipermalukan Ren masih dia rasakan dan gak akan hilang dengan mudah. Dia mendendam dan bertekad akan melenyapkan Ren dengan tangannya sendiri ya. Sementara itu Ren dan cewek-cewek lagi nyantai di bawah pohon rindang. Sora membahas mengenai Raja Iblis yang hanya bisa dikalahkan pahlawan. Luna juga penasaran kenapa harus begitu. Ren pun menjelaskan bahwa menurut legenda dulu Raja Iblis mengendalikan manusia dengan kekuatan besarnya. Tak ada yang bisa dewa lakukan untuk mengalahkan Raja Iblis. Pahlawan yang mendapatkan kekuatan dewa pun mengalahkan Raja Iblis. Hal itu membuat semua orang yang terbelenggu Raja Iblis akhirnya merdeka. Ren berkata bahwa yang penting adalah darah dewa-dewi yang mengalir di tubuh pahlawan. Orang biasa memiliki batas pengembangan diri ya. Mau berlatih sekeras apapun pasti tak memiliki kekuatan untuk mengalahkan Raja Iblis. Tapi pahlawan yang dialiri kekuatan darah dewa-dewi tak memiliki batasan pengembangan, sehingga bisa berkembang sejauh apapun. Dan pada akhirnya bisa mendapatkan kekuatan dahsyat untuk mengalahkan Raja Iblis. Ren dan cewek-cewek menghabiskan waktu di kota sambil membeli berbagai keperluan untuk perjalanan berikutnya.
Setelah beli ini itu, akhirnya mereka pengen beli senjata. Mereka pergi ke sebuah toko senjata yang konon punya perlengkapan paling oke ya. Pas masuk, mereka ketemu Pak Kurcaci yang super judes. Tapi Ren dan rombongannya memaklumi karena kebanyakan kurcaci emang rada aneh. Pas lihat sekeliling, ada banyak banget senjata dan perlengkapan tempur lainnya yang super kinclong. Tak lama kemudian, ada datanglah mas-mas yang mencari pedang terbaik. Dia kasih duit banyak banget ke Pak Kurcaci ya. Mas-mas itu pun diberi sebuah pedang sama Pak Kurcaci ya. Pas dicek si mas-mas ngerasa pedang itu emang oke ya. Kemudian pergi dari toko dengan riang gembira. Pas sudah pergi, Ren mengungkapkan rasa penasarannya ke Pak Kurcaci ya. Dia yakin kalau pedang yang dibeli mas-mas itu tadi bukanlah pedang terbaik. Malahan setelah dilihat-lihat, meski semua perlengkapannya di sana kinclong-kinclong dan berkualitas bagus, tapi Ren ngerasa nggak ada yang istimewa. Pak Kurcaci ngaku, semua yang dipajang di sana emang dia bikin pas waktu luang. Wujudnya oke, tapi kualitasnya nggak istimewa banget. Setelah Pak Kurcaci membuka semua senjata yang sebelumnya tertutup kain, di sanalah senjata paling top ditaruh. Pak Kurcaci sengaja mengatas pembelinya dengan perlengkapan standar itu. Alasannya sederhana, biar para pembeli yang beneran ngerti senjata menyadari ada yang salah dan barulah Pak Kurcaci menawari yang paling top. Alasan lainnya, makin banyak orang yang gak peduli sama senjata. Begitu ada model yang baru, senjata yang sudah susah payah dibikin Pak Kurcaci pasti langsung dibuang. Pak Kurcaci pun bertanya, kok bisa Ren tahu kalau yang dipajang bukan senjata top? Ren sendiri gak yakin. Tapi alasannya mungkin karena dia seseorang best timer yang selalu detail memperhatikan sesuatu. Jadinya dia bisa sadar kalau ada yang salah. Pak Kurcaci mengagumi kemampuan Ren. Karenanya dia berjanji bakal membuatkan senjata paling makjos untuk Ren. Sayangnya dia gak punya bahan. Pak Kurcaci bilang bahan utama senjata sakti adalah material bernama mithril. Material itu bisa ditemukan di kedalaman tanah. Di sekitar sana ada pertambangan mithril. Tetapi entah apa yang terjadi, mendadak mithril ditambang lenyap tak terbekas. Karena itulah sangat susah membuat senjata sakti ya. Ren pun berjanji akan menyelidiki kasus ditambang mithril itu. Pak Kurcaci berterima kasih dan bertanya Ren minta bayaran berapa. Ren gak minta bayaran. Kalau dia dapat senjata sakti bikinan Pak Kurcaci, dia aja udah happy ya. Pak Kurcaci pun senang dengan jawaban Ren. Rombongan Ren pun berangkat. Sesampainya di depan tambang, Ren melihat ada burung elang yang tingkahnya aneh di langit. Setelahnya dua mas-mas muncul dari gua dan mencari-cari penyusul. Ren pun sadar kedatangan mereka udah diketahui ya. Setelahnya Ren meminta Tania dan Kanade menangkap kedua mas-mas itu di depan sana. Kedua cewek beraksi ya. Celakanya mereka mengejar kedua mas-mas sampai semaput sehingga Ren pun gak bisa bertanya-tanya. Tetapi ternyata Sora dan Luna bisa menggunakan sihir penglihatan memori. Keduanya pun menyusup keingatan dua mas-mas. Ternyata mereka adalah petualang yang menjarah tambang mithril. Mereka mencuri mithril dalam skala besar demi keuntungan pribadi ya. Ren udah menduganya. Dia pun bersiap untuk masuk ke dalam area tambang. Tetapi dia mengingatkan cewek-cewek bahwa mereka mungkin udah ketahuan. Selain itu Ren menduga bahwa di pihak lawan ada seorang best timer juga. Di dalam tambang mithril, para pencuri diperingatkan tentang kekalahan rekan mereka oleh kelompok best timer sehingga mereka bersumpah akan membalaskan dendam mereka. Berjalan melalui terowongan di dalam gua, rombongan Ren disergap oleh 4 anggota pencuri yang dengan cepat ditangani oleh Runa, Sora, Tania, dan Kanade. Ren pun berhadapan dengan pemimpin pencuri yang memanggil monster Behemoth peringkat B. Meskipun merupakan monster, itu sulit dijinakan. Pria itu menyambungkan dirinya bahwa dia membesarkan Behemoth sejak kecil sehingga monster tersebut tidak akan memusuhinya. Pertarungan Ren melawan Behemoth menyebabkan tambang berguncang dan hancur. Karenanya Kanade dan yang lainnya membawa para pencuri yang ditangkap keluar demi keselamatan mereka. Setelahnya, Kanade kembali ke dalam gua untuk membantu Ren dengan menangkap pria tersebut saat Ren menangani Behemoth. Meskipun Kanade menahan pria itu, dia menolak menyerah dan Behemoth terus mengamuk. Sehingga Ren menimpa kendali Behemoth dan menjadikan monster tersebut sebagai bawahannya. Namun pria itu tidak terima dan memprovokasi Behemoth untuk membunuh Ren. Ren pun langsung melemparkan bola api untuk mengalahkan monster tersebut. Di luar tambang, pencuri pergi untuk membalas dendam terhadap Gans karena menjual senjata dengan kualitas lebih rendah. Hal tersebut kemudian disampaikan kepada Gans, yang merasa menyesal atas sikap menghakiminya terhadap pelanggan yang dianggapnya tidak layak atas keahlian yang lebih baik. Gans mengklaim tindakannya yang membuat gagal sebagai pengrajin dan Ren setuju. Gans meminta agar dirinya diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya dengan menuangkan jiwanya ke dalam pembuatan senjata sekali lagi. Tergerak oleh kata-kata Ren, Gans berjanji untuk berurusan dengan jujur dengan pelanggan.
untuk memulai usaha barunya. Ganis bertanya senjata apa yang diinginkan Ren. Dia menjawab dirinya ingin belati dan sarung tangan baru. Sementara itu Aries bersama Mina menolak pelamar untuk pekerjaan base timer yang mereka posting karena menyadari ketidakmampuan pria tersebut dalam menjinakkan spesies tertinggi. Saat Aries menyesali semua pelamar yang gagal, Mina merenungkan bahwa semua pelamar sebenarnya telah memenuhi syarat. Namun Aries menggunakan Ren sebagai perbandingan, sehingga menganggap para pelamar dianggap tidak akan mampu menjadi base timer. Merasa khawatir mengulur waktu mereka tidak mengalahkan Raja Iblis, Mina menyarankan Aries untuk tidak terlalu memperketat kriteria. Namun Aries malah menganggap Mina meragukan penilaiannya. Mina berusaha menahan diri dan akhirnya mengatakan bahwa keputusan Aries sangatlah tepat. Aries cukup senang dengan pujian tersebut dan menyarankan Mina beristirahat. Setelahnya Mina keluar dari ruangannya. Aries mengeluarkan cincin terkutuk dari mejanya dan berencana menggunakannya untuk membalaskan dendam terhadap Ren. Keesokan harinya, Ren mengunjungi guild petualang dan mengetahui nasib pencuri biji dari Natalie, yang membuatnya patah semangat. Keluar dari guild, Ren merinci berita tersebut ke Runa dan Sora. Ren menyarankan agar mereka berjalan-jalan sebelum pulang, dan mereka dengan senang hati setuju. Mereka berjalan menyusuri jalanan kota. Ren membeli hotdog untuk mereka semua. Runa serta Sora pun menikmatinya. Ketika selesai makan, Runa dan Sora bertanya kepada Ren apakah dia telah memperoleh keterampilan atau kemampuan khusus setelah membuat kontrak dengan mereka. Namun Ren tidak yakin dan memberitahu bahwa dirinya tidak mendapat kemampuan khusus baru. Runa dan Sora pun terkejut, tetapi mereka yakin Ren bisa mendapatkan sihir pamungkas, yang tentunya lebih hebat dan sihir tingkat lanjut atau sihir epik. Namun sekali lagi, Ren mengungkapkan dia tidak akan tahu bahwa dirinya telah mendapatkan sihir baru. Runa dan Sora pun merasa sedih karena kontrak yang dilakukan Ren bersama mereka tidaklah berguna. Ren menghibur Runa dan Sora dengan memberitahu mereka bahwa dia tidak peduli jika mereka memberinya keterampilan ataupun kemampuan baru, lalu menghargai kebersamaan mereka. Pujian itu membingungkan Runa dan Sora karena desa mereka pernah meninggalkan mereka dan sampai sekarang belum menunjukkan pencapaian penting apapun sejak bergabung dengan partinya. Ditanya mengapa Ren masih memperlakukan mereka dengan martabat dan hormat, dia menjawab bahwa kurangnya kepercayaan pada mantan partinya yang menyebabkan dia dikeluarkan. Sehingga Ren ingin belajar dari kesalahannya dan membangun kepercayaan dengan parti barunya itu. Senang dengan jawaban Ren, mereka memutuskan untuk mendapatkan lebih banyak hotdog. Namun mereka dihentikan oleh seorang pria bernama Edgar Fromware yang menuntut memberitahu nama Runa dan Sora. Kehadiran Edgar menarik perhatian banyak orang. Dan setelah Runa dan Sora menyebutkan nama mereka, pria itu menyatakan akan menjadikan keduanya sebagai gadisnya. Meskipun diremehkan oleh penolakan Runa dan Sora, Edgar Fromware hanya menyatakan cinta dan keinginannya untuk memiliki keduanya. Ren maju dan menanyakan identitas pria tersebut. Edgar kemudian memperkenalkan dirinya sebagai putra penguasa Horizon. Edgar memberitahu jika Runa dan Sora bersedia menjadi gadisnya, mereka akan mendapat kemewahan yang luar biasa. Namun penolakan keduanya tetaplah sama dan memberitahu bahwa mereka sudah memiliki Ren. Edgar memerintahkan pasukannya untuk mengelilingi ketiganya. Ren menolak dan menekankan dirinya tidak akan menyerahkan Runa dan Sora pada pria seperti Edgar. Oleh karena itu Edgar memerintahkan tentaranya untuk menyerang. Namun Ren mengalahkan mereka dengan mudah. Karena terpojok, Edgar memerintahkan sisa prajuritnya untuk menahan orang-orang di sekitar sebagai sandera. Muak dengan cara Edgar memandang rakyatnya, Ren membangkitkan kemampuan sihir peri dan menyelamatkan para sandera menggunakan mantra bola api multicast pada para prajurit. Hal tersebut memaksa Edgar untuk melarikan diri karena malu dan membuat Ren disambut dengan pujian. Namun seorang wanita di kerumunan memperingatkan bahwa mereka harus meninggalkan Horizon demi keselamatan saat seseorang berjubah mengawasi dari kejauhan. Di penginapan, Runa dan Sora menceritakan apa yang terjadi pada Kanade dan Tania. Mereka menduga kontrol si Ren telah meningkat setelah membentuk kontrak dengan Runa dan Sora. Keduanya merasa senang karena kontrak yang dibuat Ren bersama mereka akhirnya berguna. Karena dia mengungkapkan kekesalannya tentang Edgar yang berniat menculik Runa dan Sora berkat pengaruh ayahnya sebagai penguasa Horizon. Sementara para kesatria telah menyelidiki tuduhan terhadap Edgar. Sayangnya mereka tidak menemukan bukti adanya kejahatan yang dilakukan. Setelah mempertimbangkan apa yang harus dilakukan, akhirnya diputuskan bahwa Ren dan kelompoknya akan mengalahkan Edgar dan menyelamatkan kota.
Malam itu di Manor Fromware, Edgar berbicara dengan ayahnya dan setelah dia pamit, Edgar membayar kesatria Gilead untuk mengawasi Ren. Begitu dia pergi, Edgar memanggil seseorang budaknya dan mulai memukulinya karena tidak memenuhi harapannya yang aneh. Keesokan harinya, Ren dan Kanade mengunjungi markas besar Ordo Kesatria untuk mengajukan pengaduan resmi terhadap Edgar. Namun pengaduan tersebut ditolak karena telah dilaporkan sebagai perkelahian kecil dan tidak diselidiki lebih lanjut. Ren berpendapat bahwa para kesatria bersekongkol dengan Edgar. Mereka kemudian didekati oleh wakil kapten kesatria bernama Stella, yang meminta bantuan untuk menjatuhkan Edgar. Percaya pada penilaian Kanade tentang pendapatnya tentang Stella, Ren setuju untuk membantunya sekaligus membersihkan korupsi di dalam Knight of Order untuk menjebak para kesatria korup. Stella meminta bantuan dari beberapa kesatria terpercaya di divisinya. Genten pun mendapatkan sarung tangan barunya dari Gans. Menjelang malam, jebakan yang dipasang di gudang dikabarkan memiliki bukti yang memberatkan Edgar. Dan dengan demikian, Knight of Order yang korup dikirim untuk menyelidiki. Begitu mereka memasuki gudang, pintu masuknya ditutup dan para kesatria selain Jilat tersingkir. Menghadapi atasannya, Stella dengan air mata mengalahkan Jilat dalam pertarungan 1 lawan 1. Sementara itu di Fromware Manor, Edgar menerima berita tentang penangkapan Jilat dan melampiaskan kekesalannya kepada budaknya. Hyros mendatangi Edgar dan menjelaskan bahwa Ren ini adalah seorang best-timer yang berhasil menjinakkan beberapa ultimate spesies. Dia kemudian memberinya cincin terkutuk dengan kepura-puraan. Itu adalah benda ajaib yang membawa kematian kepada targetnya. Beberapa tentara di depan rumah Edgar menghadang dan memperingatkan Stella serta para kesatria untuk tidak masuk lebih jauh. Stella mengumumkan nama dan gelarnya yang menyatakan kedatangan mereka ke tempat itu untuk melakukan pemeriksaan. Ketika para tentara menanyakan keberadaan komandan Jilat, Stella memberitahu bahwa Jilat telah ditangkap dengan tuduhan korupsi. Karena tentara menolak untuk mematuhi perintah Stella, Tanya dan Kanade pun turun tangan, menyebabkan kedua tentara itu memberitahu rekan mereka bahwa mereka sedang diserang. Dikelilingi oleh banyak tentara, Tanya dan Kanade menerobos gerbang utama saat Edgar mengawasi dari kamarnya. Edgar mengklaim Kanade dan Tanya sebagai ras terkuat yang telah dijinakkan Ren Shroud. Ia berencana menggunakan cincinnya untuk membunuh Ren dan membatalkan kontrak sehingga mereka tidak akan menyerangnya lagi. Edgar beranggapan jika Ren berhasil dihabisi, dirinya lah yang akan menjadi master baru untuk mereka. Sementara itu Ren, Runa, dan Sora berhasil menyusup ke ruangan bawah tanah mansion dengan harapan bisa menyelamatkan para sandera yang ditahan di sana. Runa terlalu bersemangat sehingga Sora harus memperingatkannya bahwa mereka datang untuk menolong para sandera diam-diam. Runa menggunakan sihir material search dan berencana untuk menteleportasikan setiap sandera yang mereka temukan keluar dari mansion secara ajaib. Tak lama kemudian, Runa mengungkapkan keberadaan para sandera di basement. Namun selain itu, dia juga mendeteksi tanda magis besar yang diyakini bukan berasal dari manusia, karena jumlah kekuatan sihirnya yang setara dengan Sora dan dirinya. Ren mencurigai kemungkinan ras terkuat lain ditahan di sana. Namun dia juga merasa aneh. Yang memikirkan bagaimana ras terkuat bisa ditahan dan diculik seperti warga kota. Sehingga ia memutuskan untuk meminta Sora dan Runa menyelamatkan para sandera. Sementara dirinya akan menyelamatkan ras terkuat. Runa dan Sora khawatir karena jumlah kekuatan sihir makhluk tersebut setara dengan keduanya. Mereka menantang Ren melakukan hal yang berbahaya tersebut. Namun Ren malah menepuk kepala keduanya dan berterima kasih karena sudah mengkhawatirkannya. Keduanya akhirnya setuju dengan pembagian tugas tersebut. Runa meminta Ren harus segera kembali dengan selamat. Karena jika tidak, ia akan menerima hukuman dengan menepuk kepala mereka 100 kali. Berjalan melalui lorong mansion seorang diri, Ren menemukan suatu ruangan di mana ras terkuat berada. Saat membuka pintu, ia mendapati seorang gadis rubah berekor 3 yang tertidur di dalam jeruji besi. Ren kemudian menyadari ras terkuat tersebut adalah ras dewa. Gadis itu terbangun dari tidurnya dan terkejut saat Ren menghancurkan jeruji penjara. Ren memintanya tidak khawatir dan merapalkan mantra penyembuhan kepada gadis tersebut. Yang memberitahu dirinya adalah teman dan memberitahu namanya. Ren kemudian mengetahui nama gadis rubah itu adalah Nina. Ia membiarkan Nina menangis dan memeluknya. Dalam kelas balik, Edgar pertama kali menemukan Nina di sebuah kuil desa terpencil. Ia mencoba mendekati gadis itu.
Namun Nina menggunakan sihir dan menciptakan perisai yang mencegah Edgar yang menyentuhnya. Pasukan yang dibawa Edgar menangkap beberapa warga dan menggunakannya sebagai sandera. Sehingga Nina pun memakai kalung budak yang dilemparkan Edgar dan membiarkan dirinya ditendang. Kembali ke masa sekarang, Nina memberitahu Ren tentang situasinya dan memutuskan untuk membebaskannya. Rencana Ren bagaimanapun menjadi bumerang pada awalnya, karena meskipun sihir kalung budak pada dasarnya mirip dengan sihir penjinak binatang, masih sulit baginya untuk dilanggar. Dengan memanfaatkan kekuatan yang diberikan oleh teman-temannya yang dijinakan, Ren berhasil mematahkan mantra kalung budak dan membebaskan Nina. Di luar, Stella dan para kesatria, Kanade serta Tania terus berurusan dengan para prajurit di sekitar area tersebut. Runa serta Sora segera bergabung. Mereka memberitahu yang lain bahwa Sandra telah diselamatkan dan sekarang berada di lokasi yang aman. Mendengar hal tersebut membuat Kanade dan Tania iri sehingga mereka langsung melanjutkan serangan terhadap para prajurit. Di kamarnya, Edgar meyakinkan ayahnya bahwa dia akan menangani situasi itu sendirian. Sementara di Serambi Mansion, Eren menggendong Nina di punggungnya berkumpul kembali dengan kelompok Stella, yang tentunya akan mengklaim Ren telah merayu gadis lain dan membuat mereka cemburu. Ayah Edgar merasuki Serambi dan diperintahkan oleh Stella untuk menyerahkan diri. Dia menolak dan akhirnya ditangkap oleh kawat tantangan Rain. Segera Edgar muncul dan menggunakan cincin yang diberikan Arios kepadanya. Ia memanggil rapper yang menusuk dada Rain dengan sabitnya. Berdiri di atas atap mansion, Arios bersorak tentang dugaan kematian Rain dan mengklaim bahwa dia sekarang bisa tenang. Setelah Arios menghilang di malam hari, Rain ternyata tidak terluka oleh serangan rapper. Sora menyebutkan dirinya bahwa baru saja terkena mantra kematian instan, namun itu tidak mempengaruhinya. Oleh karena itulah, Runa merapalkan mantra penderitaan racun pada Ren, yang tidak berhasil, dan itu menguatkan dugaannya bahwa Ren kebal terhadap sihir tersebut. Menonton dari pegangan tangga lantai 2, Edgar yang putus asa menyaksikan percakapan antara Ren dan rombongannya, sambil meratapi bagaimana seorang bangsawan seperti dirinya telah gagal. Menolak untuk menerima hasilnya, beberapa energi gelap tidak menyenangkan keluar dari cincin Edgar yang menelannya, serta mengubahnya menjadi iblis. Mengetahui iblis meninggalkan rumah Edgar untuk mengincar penduduk kota, Ren bertekad menghentikannya. Ia meminta Stella dan Nina untuk menghindari konfrontasi dengan iblis demi membantu penduduk kota. Sementara dirinya bersama yang lain berhadapan dengan iblis yang mengamuk di seluruh kota. Iblis pun dihentikan oleh Kanade dan dihadang oleh kelompok Ren. Upaya pertama mereka melawan iblis terbukti sia-sia. Dan bahkan kemungkinannya iblis memanggil bala bantuan monster. Terlepas dari upaya mereka untuk mempertahankan diri melawan monster, iblis merapalkan mantra yang menghancurkan bagian kota dan membakarnya. Sebagai pembalasan, Aruna dan Sora menjepit iblis dengan mantra sihir saat Ren meningkatkan kekuatan Kanade dan Tania. Keduanya kemudian melancarkan rentetan pukulan melawan iblis, diikuti dengan mantra yang melemparkan iblis ke langit. Kanade meluncurkan iblis ke tanah dengan pukulannya. Namun dari semua perlawanan tersebut, yang berhasil mereka lakukan hanya meledakkan lengan kiri iblis yang kemudian memanggil lebih banyak monster dan bersiap untuk menghancurkan Horizon. Oleh karena itu, Runa dan Sora menggunakan sihir mereka untuk memindahkan penduduk kota ke lokasi yang aman. Sementara itu Mina memberitahu Arios tentang demon yang mengamuk di Horizon. Namun dia menolak untuk mengambil tindakan apapun terhadapnya, karena prioritas utama mereka adalah Raja Iblis. Len setuju dengan Arios yang melawan kekhawatiran Agatha dan Mina tentang situasi iblis, tetapi akhirnya mengakui apa yang dijelaskan oleh Aryo. Kembali ke Horizon, Stella ditemani oleh para kesatria dan Nina mengalahkan makhluk yang dipanggil oleh iblis. Mereka segera bergabung dengan Sora dan Runa yang meminta bantuan untuk mengevakuasi penduduk kota menggunakan sihir teleportasi. Mengetahui rencana keduanya, Stella dan para kesatria pergi untuk mengumpulkan penduduk kota yang dapat mereka temukan. Sementara Nina tetap tinggal bersama Runa dan Sora. Akhirnya, Stella dan para kesatrianya pun mengumpulkan beberapa penduduk kota yang awalnya ragu untuk menggunakan sihir teleportasi para peri. Namun beberapa wajah pria yang familiar cukup meyakinkan mereka untuk percaya pada peri. Sebelum gelombang warga bisa diteleportasi, sekawanan monster tiba. Kembali ke kelompok Ren, Kanade dan Tania kelelahan karena bertarung melawan monster. Tapi segera mendapat bantuan dari para petualang kota.
Seiring berjalannya waktu, Runa berurusan dengan bala bantuan yang baru tiba. Dan Sora memindahkan penduduk kota yang tersisa ke tempat aman. Merasa tidak mampu, Nina bergabung dengan kelompok Rene dengan harapan bisa membantu mereka. Baik Kanade maupun Tania menyadari bahwa Nina dapat menggunakan kekuatan dewanya untuk memindahkan Ren cukup dekat ke iblis sehingga dia dapat menghadapinya. Membawa Nina di punggungnya, Ren menggunakan sihir teleportasi Nina untuk menghadapi iblis. Dan setelah menggunakan boost pada dirinya sendiri, dia secara ajaib berhasil menahan iblis. Dalam percobaan tersebut, Ren menjadi terpengaruh oleh iblis. Tetapi berhasil mengatasinya dan menimpa kendali atas monster iblis. Karena marah, iblis melepaskan diri dari pengekangan dan mencoba menyerang Ren. Tetapi kewalahan dan dikalahkan oleh monster pengkhianatannya. Setelah iblis dikalahkan, Nina menjadi terlalu lelah untuk menahan keduanya di udara, menyebabkan mereka jatuh ke tanah. Sebelum mereka mendarat, mereka ditangkap oleh Tania. 3 hari berlalu sejak iblis mengamuk di Horizon. Para warga mulai membangun kembali kota. Sejak saat itulah Stella ditunjuk sebagai kapten kesatria yang baru. Sementara Jilat dan anak buahnya serta ayah Edgar dipindahkan ke ibu kota untuk menerima hukuman atas tindakan korup mereka. Nina juga mengetahui bahwa orang-orang dari desanya dipindahkan ke lokasi lain. Tetapi dia berharap dapat bertemu mereka lagi suatu saat nanti. Setelahnya anggota kelompok Ren pun ikut serta membantu pembangunan Horizon. Di penginapan Nina mengungkapkan keinginannya untuk terus bersama dengan Ren dan lainnya. Ren pun memutuskan untuk membuat kontrak dengan Nina. Dan secara resmi, gadis itu kini telah menjadi bagian dari rombongan. Beberapa hari setelahnya di kuil petualang. Mengetahui dari Natalie dan Stella bahwa para kesatria bersekutu dengan para petualang. Natalie memberitahu Ren bahwa partinya telah resmi dipromosikan menjadi rank C. Karena pencapaiannya yang baru-baru ini yang melibatkan Horizon. Sambil malu-malu, Ren mengungkapkan dirinya hanya ingin melindungi kota dan semua usahanya berhasil berkat bantuan para temannya. Runa dan Sora menyebut Ren terlalu berendah hati. Sementara Nina memuji kehebatan Ren yang disetujui oleh Kanade. Ren kemudian mengungkapkan alasannya datang ke Guild untuk menceritakan tentang penginapan yang terlalu kecil untuk party yang beranggotakan 6 orang. Ia ingin meminta saran dari Guild dan diberitahu Natalie untuk membeli rumah. Setelah beberapa pertimbangan, Ren menyetujui saran tersebut dan mereka semua segera pergi berburu rumah. Natalie menunjukkan rumah terakhir yang meskipun sesuai dengan keinginan mereka, ia memberitahu bahwa rumah itu berhantu. Natalie juga menyebutkan berbagai kejadian yang terjadi di rumah tersebut yang membuat orang enggan membelinya. Oleh karena itu Ren memutuskan untuk menyelidiki tempat tersebut sebelum memutuskan untuk membelinya. Saat memasuki ruang tamu, suara tanpa tubuh meminta Ren dan lainnya untuk keluar. Hantu pembantu muncul di hadapan mereka. Mengambil tindakan, Sora dan Runa melemparkan Holy Circle di atasnya. Namun hantu dengan cepat mengelak. Mereka kemudian menyadari bahwa hantu tidak memiliki cara untuk menyerang. Dan memutuskan untuk menghantui Kanade yang ketakutan. Setelah mengejar hantu di sekitar rumah, Sora dan Runa memasang Secret Seal di sekitar ruangan untuk mencegah makhluk astral melarikan diri. Sebelum hantu itu dapat merasuki Ren, dia menggunakan kekuatannya sebagai pejinak binatang untuk menghentikannya. Atas belas kasihan Ren, hantu itu pun diminta untuk membicarakan semuanya dengan dia dan rombongannya. Hantu tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Tina dan mengungkapkan sedikit kisah tentang dirinya. Akhirnya Ren pun memutuskan untuk membeli rumah tersebut. Sementara itu, pahlawan datang ke kota dan mendapatkan tatapan yang kurang menyenangkan dari para warga. Marah dengan sikap penduduk kota terhadap mereka, Aries menyerang kios dan penjual buah. Ia kesal karena mereka lebih menyukai Ren daripada dirinya. Kembali ke rumah, Ren bersama Kanade dan yang lain berkumpul untuk mengadakan pesta makan malam. Ren merenungkan betapa beruntung dirinya setelah bertemu dengan semua anggota partinya. Ia kemudian mengingat masa lalunya dan seluruh hal yang telah dilewatinya. Ren tidak sadar dirinya menangis saat kilasan orang tuanya muncul. Ketika mendengar Kanade memanggilnya dan menatapnya dengan khawatir, Ren berlinangan air mata karena menahan lapar. Setelahnya, Ren bersama yang lain menghabiskan sisa malam dengan makan bersama. Dan film pun usai.